Mungkin seringkali kita bertanya kepada anak-anak, apa yang kamu suka? Kamu minatnya apa? Tapi tidak sedikit dari mereka yang masih kebingungan dalam menjawabnya. Ada yang diam, ada yang menjawab singkat, bahkan ada yang sekadar mengikuti pilihan temannya. Tapi yang paling mengecewakan kalau mereka jawab, enggak tahu. Itu semua bukan karena mereka tidak memiliki potensi, melainkan karena mereka belum mengenal dirinya sendiri. Mereka belum memahami pasti apa yang mereka sukai, apa yang membuat mereka nyaman, dan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Kondisi ini pastinya juga berkaitan dengan persoalan intrapersonal, salah satu kecerdasan yang ada dalam kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Mereka seperti memiliki rasa ragu terhadap diri sendiri, kurang percaya diri, serta tidak timbul keberanian untuk mencoba. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak yang sudah dewasa dan 3 orang cucu. Dalam proses mendampingi mereka tumbuh, saya justru banyak belajar tentang perjalanan setiap anak yang berbeda-beda, baik karakternya, apapun keinginan dan apa kelebihan dan kekurangan mereka. Sejak muda saya tuh senang belajar dan mencari makna. Saat muda saya sempat belajar di Fakultas Ekonomi. Saat setengah tua saya ingin belajar tentang pendidikan anak-anak karena memang dari dulu saya menyukai dunia anak-anak. Sehingga saya mengambil kuliah dan lulus dari jurusan pendidikan anak usia dini. Kemudian saat tua timbul lagi keinginan saya untuk belajar sehingga saya mengambil program magister ini untuk jurusan psikologi pendidikan. Saya meyakini bahwa proses belajar tidak hanya tentang pencapaian akademik, tapi juga tentang mengenal dan memahami diri sendiri. Oleh karena itulah, saya memegang prinsip belajarlah, mencari ilmulah, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Berangkat dari pengalaman dan kegelisahan tersebut, hadirlah modul kasih yang saya cita-citakan bisa membantu para orang tua dan para pendidik. Modul ini sebenarnya disusun sebagai panduan, bukan untuk memaksa anak menemukan jawaban secara instan, melainkan untuk menemani mereka dalam proses mengenal diri. Tujuan modul kasih itu utamanya adalah membantu anak dalam menyadari potensi yang dimilikinya, serta memiliki pegangan saat merasa bingung menentukan arah atau saat anak mengalami masalah dan mencari penyelesaiannya. Dalam panduan modul kasih ini, pendekatan yang digunakan bersifat sederhana dan membumi. Saya pilihkan melalui tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Anak diajak untuk mengenal dan merapikan dirinya dari dalam. Bisa dilakukan melalui ibadah zikir. Anak dilatih untuk menenangkan hati dan membangun kesadaran diri, menguasai emosinya, dan mau berpikir dengan bijaksana. Serta kegiatan lain yaitu antara lain tadabbur alam. Anak diajak belajar dari lingkungan sekitar bahwa setiap proses membutuhkan waktu dan setiap individu memiliki jalannya masing-masing. Begitu juga cinta kepada alam, menjaganya untuk kelestarian alam. Berikutnya adalah mengenal diri bukan tentang seberapa cepat menemukan jawaban, tetapi juga tentang kesediaan untuk jujur dan berproses. Satu hal lagi yang juga penting adalah
Yang kita temukan tidak melulu hanya keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Dalam hal ini, bagaimana anak itu bangkit saat mengalami kejatuhan atau kegagalan. Itu yang harus kita pikirkan. Saya Ratih Meiti Rastuti, mahasiswa program Magister pada Fakultas Psikologi Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Insya Allah sebentar lagi akan menyelesaikan tesis saya. Saya berharap panduan ini bisa bermanfaat buat Bapak, Ibu, dan para guru dalam mengarahkan anak-anak kita, meningkatkan kecerdasan intrapersonalnya, sehingga mereka bisa mendapat gambaran mengenai masa depannya, serta tujuan-tujuan dan apa-apa yang menjadi kekuatan dan kelemahannya. Terima kasih. Silahkan menghubungi saya bila Bapak Ibu membutuhkan panduan ini.